Eropa makan korban baru rumah sakit di Jerman. Ya, krisis energi yang menghantam Eropa kini mulai mengintai mangsa yang baru, yakni rumah sakit di Jerman. Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach mengatakan harga energi dan inflasi yang tinggi membuat banyak rumah sakit di Jerman terancam bangkrut. Hal itu bisa dihindari bila pemerintah federal memberikan sejumlah bantuannya. Jika kita tidak bereaksi dengan cepat dan sangat drastis, akan ada penutupan, kata Lauterbach kepada ARD, dikutip dari Russia Today pada Senin 17 Oktober 2022. Dia menambahkan rumah sakit akan menghadapi masalah likuiditas yang sangat drastis dalam beberapa bulan ke depannya. Adapun Federasi Rumah Sakit Jerman telah mengeluh pada pekan lalu bahwa kesenjangan pendanaan dapat bertambah sampai sekitar 15 miliar euro pada 2022 dan 2023. Lauterbach menepis perkiraan itu dengan mengatakan bahwa tak ada yang bisa memprediksi seberapa mahal listrik pada tahun depan. Namun, Federasi mengatakan bahwa biaya energi tambahan hanya menyumbang sekitar sepertiga dari jumlah itu, sedangkan sisanya adalah kenaikan biaya material yang tidak dibiayai kembali karena inflasi yang tengah melonjak. Menteri Kesehatan akan bertemu dengan Menteri Keuangan Christian Lindner pada Selasa 18 Oktober 2022 untuk membahas potensi bentuk bantuan yang dapat diberikan pemerintah, tetapi untuk saat ini mengesampingkan pembentukan dana federal khusus. Rumah sakit berada dalam situasi yang sangat khusus, tetapi kami tidak dapat membuat dana khusus yang terpisah untuk setiap lingkungannya. Adapun inflasi di Jerman terus meningkat hingga mencapai 2 digit, yakni 10,9% year on year pada September 2022. Kebijakan ini dinilai menjadi biang kerok krisis energi global. Ya, pemerintah barat mendapatkan kritikan keras terkait krisis energi di dunia saat ini. CEO perusahaan energi yaitu Chevron, Mike Wirth, mengungkapkan kondisi telah diperburuk dengan adanya transisi energi hijau. Menurut dia, hal ini akan menyebabkan lebih banyak volatilitas, lebih banyak ketidakpastian, dan lebih banyak kekacauan. Ya, jika orang ingin berhenti mengemudi, berhenti terbang, itu pilihan masyarakat. Saya tidak berpikir kebanyakan orang ingin mundur dalam hal kualitas hidup mereka. Produk kami memungkinkan itu, katanya, dilansir dari oilprice.com pada Senin 17 Oktober 2022. Dia menegaskan bahwa transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi hijau sangat prematur sehingga memicu konsekuensi yang tidak diinginkan seperti masalah pasokan energi yang sudah tersebar luas di Eropa dan juga muncul di California. Wirth melanjutkan bahwa meskipun energi terbarukan banyak diinvestasikan oleh pemerintah barat selama 2 dekade terakhir untuk mendekarbonisasi jaringan, pada kenyataannya persentase bahan bakar fosil masih yang besar untuk pembangkit listrik. Ya, percakapan tentang energi di negara maju pasti telah condong kepada iklim, mengambil keterjangkauan dan keamanan begitu saja. Kenyataannya bahan bakar fosil adalah apa yang menjalankan dunia saat ini, dan ini akan menjalankan dunia besok dan 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kata Wirth. Lebih jauh pungkasnya, minimnya investasi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya, adanya invasi Rusia telah menyebabkan krisis energi global. Hal ini mendorong kapasitas cadangan negara-negara penghasil minyak semakin terbatas. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dan menggambarkan terjadinya resiko karena berpindah dari sistem yang membuat dunia berfungsi secara agresif saat ini ke sistem lainnya dengan mematikan nuklir, mematikan batu bara, mengabaikan minyak dan juga gas. Terlebih tambahnya bahwa krisis energi diperburuk juga oleh bank-bank Wall Street, perusahaan teknologi besar, elit perusahaan dan juga organisasi progresif lainnya seperti The World Economic Forum yang telah bekerja sama untuk mendorong agenda energi hijau. Ini adalah dilema bagi pemerintah yang sudah memasuki kantor dengan agenda yang sangat jelas untuk mempersulit industri kami dalam memberikan energi kepada pelanggan kami. Apa yang menjadi bukti setelah perang di Ukraina dan gangguan pada pasar energi global adalah bahwa negara-negara yang dengan cepat meningkatkan investasi dalam energi hijau dan pembangkit listrik bahan bakar fosil yang dinonaktifkan paling menderita. Jerman adalah contoh utama. Pungkasnya.
Jika sekitar 2/3 inflasi berasal dari kejutan pasokan energi eksternal, bukan dari permintaan yang berlebihan, nah pertanyaannya adalah akankah pengetatan kebijakan fiskal menyelesaikannya? Oh tidak, kata seorang pejabat senior zona euro dikutip oleh Reuters pada Senin 17 Oktober 2022. Bagi politisi ini adalah situasi yang sangat sulit. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana merekonsiliasi aspek kebijakan moneter dan fiskal, dan ya pada akhirnya semua orang akan melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi pemilih mereka. Eropa sendiri mengalami inflasi yang tinggi dimotori oleh krisis energi. Krisis ini pun disebabkan kelangkaan bahan bakar yang juga menaikkan harga energi akibat embargo Eropa atas pasokan dari Rusia sebagai penentangan atas aksi Moskow di Ukraina. Komisaris Ekonomi Uni Eropa yaitu Paolo Gentiloni pada September lalu mengatakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh para pemimpin terkadang justru memperparah inflasi yang saat ini sedang diperangi. Saya tahu ini sangat sulit karena ketika Anda memperkenalkan suatu ukuran, maka kecenderungan untuk meninggalkannya tidak dapat dihindari dan juga sulit untuk membatasi dukungan Anda pada kelompok-kelompok tertentu, ujarnya. Dan seorang pejabat lainnya mengatakan saat ini Eropa sedang berusaha untuk mengambil tindakan bertarget dan sementara. Namun istilah ini masih diperdebatkan para menteri keuangan zona euro. Menargetkan bisa berarti menargetkan yang termiskin di masyarakat, tapi ya bisa juga berarti menargetkan akar masalah yang berarti harga energi tinggi. Sementara juga rumit kalau Anda menaikkan upah minimum atau kesejahteraan untuk membantu yang paling miskin, hal itu akan tetap seperti itu, kata pejabat tersebut. Ini benar-benar menjadi pukulan pasca kemarin kita juga sudah dipukul oleh pandemi COVID. Dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina ini menambah beban bagi masyarakat secara global dan juga bagi Indonesia terkait dengan semakin mahalnya energi, ungkapnya.